banyak yang kritik tuh Bang, beasiswa NTB Gemilang itu. Di situ sarang nepotisme. Jadi yang bisa akses itu hanya orang-orang terdekat. Nah, kalau yang saya lihat, yang alumni-alumni ini banyak yang kemudian tidak memberikan kontribusi. Yes. Bahkan ada banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dan akses pekerjaan. Dari beasiswa NTB Gemilang ini. Bahkan Awardo yang pulang akhirnya mengabdi itu jadi beban daerah. Masuk lagi ke dinas-dinas. Kalau kemudian kita menghabiskan uang rakyat, lalu pertanggungjawabannya kemudian abu-abu, masyarakat tidak mendapatkan feedback yang kontributif dari Awarde, buat apa kemudian orang jauh-jauh studi di luar negeri tapi tidak punya dampak? Selamat datang Bang Dr. Alfi Syahrin di podcast Bicara Santai Bang. Terima kasih banyak sudah diundang untuk yang kesekian kali. Ini yang keberapa kali Bang? Ini yang keempat kali. Keempat kali ya? Salah, ya. Berarti udah menyaingi yang di sebelah nih. Iya. Ini saya senang karena bisa bicara lagi dengan Bang Alfi. Sekarang kalau momen-momen pilkada kayak gini banyak kesibukan kayaknya. Kesibukan rutinitas kita itu sebagai intelektual tentu saja memperkaya referensi dan bacaan-bacaan untuk kemudian bisa memahami secara baik realitas politik dan tentu saja fenomena politik yang kemudian tengah berkembang. Jadi itu salah satu cara kita sebagai analis politik itu untuk bisa tajam dan komprehensif memahami perkembangan dan dinamika politik di daerah. Tapi perlu saya tanya dulu nih Bang, Abang berafiliasi kemana nih arah politiknya? Ini background di belakang kita warna merah. Yang paling belakang warna biru nih Bang. Sebagai warga negara tentu kita punya hak untuk memilih, tapi untuk punya afiliasi politik tertentu saya kira saya tidak punya kecenderungan untuk itu. Saya jadi intelektual saja yang kemudian memberikan analisis dan pikiran-pikiran yang baik aja untuk membangun demokrasi di daerah kita dan di negara kita. Cuman kalau lagi momen-momen politik kayak gini, pilkada kayak gini, sebenarnya apa sih yang enak untuk dibicarakan ya? Selain bedah gagasan misalkan dari pasangan calon ya, apa sebenarnya yang perlu kita lihat? Yang penting itu adalah kalau saya ya, jadi kita melihat bahwa 5 tahun kepemimpinan yang sudah dilaksanakan atau yang diberikan mandat oleh masyarakat, memang perlu ada evaluasi komprehensif di semua sektor. Supaya kita bisa tahu bahwa kandidat yang kemudian akan diusung kembali atau yang tampil kembali ini layak nggak didudukan untuk kemudian diberikan mandat lagi. Nah, berarti kita evaluasi dulu nih. Betul. Konten yang ini evaluasi nih. Betul. Iya. Kira-kira apa yang perlu kita evaluasi, Bang? Soalnya banyak yang bicara ya di ruang publik, di media gitu loh, bahwa politik 2024 ini, pilkada khususnya di NTB, ini adalah momen balik sebenarnya untuk Nusa Tenggara Barat jauh lebih baik lagi. Kalau yang sebelumnya memimpin, potensi membaiknya itu katanya agak berlambat katanya. Cuman yang perlu saya underline itu persoalan pariwisata. Itu kan kalau pariwisata itu program nasional semua, Bang. Kayak Mandalika, ya sirkuit MotoGP itu kan program nasional. Orang hampir sulit melihat di mana peran pemerintah daerah sebenarnya ketika kita lihat program-program nasional itu masuk ke NTB. Saya kira kalau bicara soal konsep kebijakan, saya kira semua daerah ini kan memang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Hanya saja kemudian kita bisa lihat bagaimana kepala daerah seperti Juk Rohmi ini mengorkestrasi kebijakan turunan. Misalkan porsi yang kemudian diambil itu adalah misalkan penguatan kapasitas UMKM, kemudian industri turunan, pembuatan kelembagaan-kelembagaan ekonomi baru di daerah, itu adalah porsi yang memang harus diambil sebagai inovasi dari kepala daerah. Nah, sejauh ini yang Abang lihat? Yang saya lihat sejauh ini memang pengembangan pariwisata sudah cukup baik secara umum. Cuma kemudian saya lihat lemahnya itu di inovasi untuk penguatan industri turunannya, sehingga kegiatan MotoGP yang sejenis event nasional ini atau internasional ini memang punya dampak hanya pada kondisi penciptaan profit ekonomi untuk kelompok menengah ke atas yang punya akses langsung dengan pemerintah pusat. Dan itu harusnya diambil alih oleh pemerintah daerah. Aturan turunan itu harusnya dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Ya, harusnya memang pemerintah daerah yang punya porsi untuk itu, karena
kalau hanya mengandalkan pada multiple effect yang kemudian dari event internasional itu, saya kira pemain besar yang kemudian akan mendapatkan profit ekonominya. Tapi kalau yang di bawah tidak dibuat semacam aturan turunan derivasinya, Mm-mm. saya kira mereka akan menjadi orang yang seperti dibiarkan dalam kandang besar, lalu kemudian orang lain yang kemudian akan menikmati ceruk besar dari Iya. keuntungan event-event nasional. Ya, masyarakat NTB berada di kandang singa ya. Di Singa kandang makan kita nih, singa, Bang. betul. Ya. Itu di sektor pariwisata. Iya, Artinya betul. kalau kita presentasi, ya kecil lah mungkin lah, Bang, kesuksesannya. eh ya kita bisa ukur dari seberapa jauh manfaat di pusaran-pusaran penyelenggaraan event itu. Hmm, Kalau kita bisa lihat sekarang, itu kan masyarakat masih ada yang kemudian belum punya akses langsung kepada event-event yang ya, besar. Nah, itu menunjukkan benar. bahwa belum ada kelembagaan di tingkat mikro ini yang kemudian mengakomodir kepentingan semua lapisan yang bermain di sektor ekonomi di pariwisata. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh calon-calon gubernur yang lain. Ya, Insya Allah. poin Amin. dari Abang itu Iya, akhirnya insya menjadi Allah. fokus. Ya, insya Oke. Allah. Selain pariwisata. Yang kedua tentu saja adalah konektivitas dan aksesibilitas dari wilayah ya. Mhm. Jadi menurut saya sejauh ini pembangunan di Lombok itu sudah sangat fundamental menjawab semua gap antar wilayah dan konektivitas antar wilayah di Lombok bisa dibilang sudah terintegrasi dengan baik. Oke. Tapi bagaimana dengan di Dompu, bagaimana dengan di Bima, bagaimana dengan di Pulau Sumbawa? Saya kira saya pernah menulis juga itu bahwa Mhm. memang masih ada kesenjangan dan disparitas yang sangat tinggi. Nah, apakah itu karena populasi pemilih yang lebih besar di Pulau Lombok, Pulau lalu Lombok. kemudian itu diberi porsi yang lebih besar ke Iya. sini, konsentrasi dan arah kebijakannya, ataukah kemudian ada alasan lain misalkan yang menyebabkan tidak bisa dibuat pembangunan yang berimbang antara di Pulau Sumbawa dengan di Pulau Lombok. Jadi catatan saya tentu harusnya ada keseimbangan porsi pembangunan terutama dalam menciptakan konektivitas dan akseptabilitas publik di Pulau Sumbawa. Orang-orang yang muak terhadap kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya itu justru antitesisnya itu adalah mekarkan provinsi Pulau Sumbawa itu. Itu agak pragmatis atau kayak gimana, Bang? Saya kira itu isu yang memang selalu muncul ya menjelang pilkada. Tapi Oke. kan kita harus melihat bahwa apa motif yang kemudian memicu sentimen-sentimen primordial seperti itu. Salah satunya memang ada ketidakpuasan publik di Pulau Sumbawa. Ya, Karena oke. kesenjangan pembangunan pariwisata, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Jadi isu untuk membangun kapasitas wilayah secara mandiri adalah dianggap sebagai alternatif yang tepat untuk kemudian menciptakan daya saing wilayah dan kemudian kemajuan masing-masing wilayah. Kalau dari sektor pendidikan, Bang, saya baca data terakhir bahwa IPM NTB itu sekarang nomor 4 dari bawah. Setelah pemekaran provinsi Oke. baru, sorry. Nomor 5 dari bawah setelah pemekaran provinsi baru. Kira-kira menurut Abang seperti apa? Saya kira kebetulan disertasi saya juga kan tentang soal politik lokal di NTB ini, jadi saya masih ingat bahwa NTB ini masih menjadi salah satu dari 9 provinsi yang mengalami ketertinggalan di dalam sektor pendidikan dan Iya. pertumbuhan ekonomi. Dan saya kira indeksnya belum terlalu membaik juga grade-nya kalau kemudian saya lihat kebijakan itu belum bertumpu pada prioritas pengembangan pendidikan itu sebagai modal untuk membangun daya saing daerah dan sumber daya. Walaupun selama 5 tahun Ibu Rohmi dan Pak Kifli Mansa sudah mencatatkan banyak prestasi, misalkan dengan beasiswa NTB Gemilang yang mengirim banyak putra-putra terbaik NTB ke luar negeri, tapi itu tidak bisa kemudian memberikan hasil yang cepat karena pengembangan pendidikan di level menengah ke bawah itu kemudian belum sebaik dengan kebijakan pendidikan yang di pendidikan tinggi. Nah, ini yang Ya, ya. menyebabkan ada disparitas yang tinggi juga dalam kaitan dengan indeks pembangunan pendidikan atau indeks sumber daya manusia di NTB. Banyak yang kritik tuh, Bang, beasiswa NTB Gemilang itu. Di situ sarang nepotisme. Jadi yang bisa akses itu hanya orang-orang terdekat. Ini apa namanya, sebuah hal yang muncul di ruang publik ya. Ya, yang kita tangkap ya. Ini bukan justifikasi kita, tetapi di ruang publik itu banyak berbicara tentang itu bahwa Oke. NTB Gemilang ini program secara gagasan mungkin bagus karena untuk mendorong orang ke luar negeri, tetapi dalam aplikasi penerapan justru itu ladang bagi mereka yang ingin meraup keuntungan secara Iya, pribadi dan lain betul, sebagainya. betul. Itu Abang lihat juga nggak? Oke. Saya
sudah dengar adanya praktek-praktek curang seperti itu, Ah, siapa yang oke. dekat dia yang dapat akses. Saya kira begini, jadi kita tangkap aja semangat baiknya Pak Gubernur untuk kemudian menjembatani sumber daya manusia yang betul-betul ketinggalan di NTB ini dengan pendidikan atau level pendidikan di tingkat global. Bahwa kalau ada terjadi praktek-praktek nepotisme di dalamnya itu sangat disayangkan. Ya. Mengapa? Karena eh, niat untuk membangun sumber daya manusia itu memang harus didahului dengan pertama perencanaan yang matang, lalu kemudian target, kemudian outcome yang dihasilkan dari beasiswa internasional ini, apakah itu bisa memberikan feedback yang bagus, yang cepat? Tentu tidak. Tapi kalau ada kecurangan-kecurangan dari awal, itu sama dengan kita mengotori atau kemudian mencemari prinsip-prinsip penting seleksi beasiswa yang kemudian menghasilkan pemimpin masa depan. Ya. Ya, jadi kalau curang seperti itu berarti konspirasi yang memang perlu kemudian diberantas itu praktek-praktek seperti itu. Iya, iya. Karena kita menginvestasikan banyak sekali uang daerah, Benar. uang rakyat, lalu kemudian memilih cara-cara curang untuk kemudian mendapatkan akses untuk studi di luar negeri, itu adalah salah satu tindakan yang tidak bisa dimaafkan karena itu menggunakan Iya. uang rakyat. Jadi harus ya betul-betul yang berangkat ke luar negeri dan yang terpilih sebagai award itu orang-orang yang punya high competence, Yes. kemudian high level skill dan memang punya kemampuan kognitif di atas rata-rata orang. Bahkan nggak bisa bahasa Inggris, Bang. Mohon maaf. Ini ada yang kayak gitu, Bang. Ini serius ini. Nggak bisa bahasa Inggris, Bang, berangkat. Bukankah dalam syarat beasiswa itu bahasa Inggris itu menjadi yang Iya, pertama? priority. Itu the first priority. Iya. Iya, iya, iya. Jadi gini, gini. Tadi konsep yang kurang matang. Mm-mm. Kemudian outcome Mm-mm. ya, yang bisa benar-benar efeknya buat daerah tuh besar ya. Mm-mm. Pertama, Bang. Kalau Abang lihat konsepnya matang atau tidak? Ide beasiswa ini bagaimana orang menghilangkan betul semangat dan sentimen primordial lalu ketika ada di Luar negeri. pergaulan global, di sistem pendidikan global. Jadi orang hanya bicara Indonesia, dia tidak bicara daerah, dia tidak mewakili entitas-entitas kultural tertentu. Nah, hanya saja kalau yang saya lihat, yang alumni-alumni ini banyak yang kemudian tidak memberikan kontribusi. Yes. Bahkan ada banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dan akses pekerjaan. Padahal harusnya kemudian dengan uang masyarakat NTB yang begitu banyak dihabiskan untuk satu award, jadi ada feedback yang betul-betul bisa berdampak secara signifikan pada munculnya inovasi di bidang pendidikan, munculnya terobosan di bidang pelayanan publik sesuai dengan bidang keilmuan yang kemudian diambil oleh masing-masing award. Sejauh ini dampak positif itu minim sekali dirasakan. Bahkan, Bang, bahkan ini ada beberapa catatan sih dari beasiswa NTB Gemilang ini. Bahkan awardo yang pulang akhirnya mengabdi itu jadi beban daerah. Masuk lagi ke dinas-dinas. Jadi berangkatnya itu dengan sistem nepotisme, ya pulang untuk ngabdi itu sistem nepotisme juga. Jadi masuk dengan jalur nasab. Iya. Bayangkan. Jadi itulah yang kemudian saya katakan tadi bahwa memang menyusun program itu pertama harus logis, kemudian harus realistis, kemudian harus ada impact yang kemudian langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau kemudian kita menghabiskan uang rakyat, lalu pertanggungjawabannya kemudian abu-abu, masyarakat tidak mendapatkan feedback yang kontributif dari award, buat apa kemudian orang jauh-jauh studi di luar negeri tapi tidak punya dampak? Sementara ada kurang lebih 4.000 kampus di Indonesia dengan standar pendidikan yang sudah bisa dikatakan sangat kompetitif dan kontribusi mereka jauh lebih konkret. Nah, itu harusnya kemudian jadi pertimbangan buat apa keluar negeri jauh kalau kemudian habiskan uang rakyat lalu kemudian tidak punya feedback setelah kembali malah belum dapat pekerjaan. Banyak yang kemudian masih meraba-raba di mana kemudian bisa memberikan pengabdian kepada ilmu yang sudah didapat. Nah, harusnya dari awal sudah difikirkan ketika mereka selesai di mana mereka ditempatkan di instansi yang strategis apa yang kemudian bisa menghubungkan kepentingan keilmuan mereka dengan kepentingan praksis masyarakat NTB di Nusa Tenggara Barat. Saya belum dapat nilai dari Bang Alfi. Yang tadi pariwisata kalau 1 sampai 10 berapa? Kalau kredit untuk pemimpin sebelumnya, Bang. Ya, kalau grade-nya 1 sampai 10, kalau untuk periode pertama saya masih kasih 7 beliau. 7 ya? Iya, 7. Masih ada
30% yang memang perlu dibenahi. Iya, iya. Kalau di kampus itu C+ itu. Oke. Kalau untuk NTB Gemilang, Bang? Jadi saya kasih 7 aja lagi. 7 ya? 7 Ya, aja C+, lagi. C+, Jadi sisanya C+. untuk kemudian ke depan itu dikoreksi lagi supaya betul-betul pelayanan di semua sektor itu bisa jauh lebih baik lagi. Tapi nggak masalah kan Abang ngomong kasih kredit-kredit ini ya? Eh, Memang pemerintah itu harus ada kritikan yang tajam, Yes. yang bisa memberikan koreksi yang baik kepada pelayanan publik ke depannya. Lanjut Seperti kita itu. kritis, Bang. Ya. Kita kritik lagi, Bang. Selain pendidikan, apalagi yang perlu kita evaluasi kira-kira? Kalau yang defisit APBD kita 200M 2022 gitu, yang orang bilang itu bukan 200M, itu bahkan nyampe 600M itu katanya. Nah itu gimana tuh Bang? Eh, saya kira kalau di otonomi daerah ini memang kepala daerah dituntut untuk punya kapasitas yang mumpuni Oke. untuk kemudian menghasilkan sektor-sektor eh, produktif seperti pertanian, peternakan, dan sektor ekonomi lain itu dengan menyusun kebijakan yang memang produktif menghasilkan keuntungan untuk daerah atau pendapatan tambahan untuk daerah. Jadi tidak hanya mengandalkan pada dana DAU dan dana DAK yang dari pusat dan dana perimbangan pusat dan daerah. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat ada terjadi defisit, ya bisa jadi mungkin ada tata kelola yang kemudian memang belum confirm. Yang kedua memang ada salah kebijakan yang memang tidak diperhitungkan sejak awal. Oke. Jadi kalau ada inflasi, ya pemerintah daerah tidak boleh semata-mata kemudian hanya mendalilkan bahwa itu adalah hukum ekonomi yang dipengaruhi oleh aspek ekonomi global atau kemudian aspek ekonomi yang di tingkat nasional. Yes. Harus disadari bahwa negara ini ada, kepemimpinan politik di daerah itu ada, untuk kemudian menjembatani, mengatasi semua soal-soal yang kemudian dialami oleh masyarakat. Iya, jangan bersembunyi. Iya, tidak boleh kemudian pemerintah lepas tangan lalu mengatakan bahwa itu kewenangan pemerintah pusat. Bahwa ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi kewenangan melalui desentralisasi ini untuk mengatur diri mereka sendiri dengan mengambil ceruk yang kemudian tidak bisa di-cover oleh pemerintah pusat. Nah, itu baru kemudian birokrasi atau kemudian pemerintah yang betul-betul punya inovasi dan punya inisiatif. Artinya ada masalah. Kalau ada masalah defisit 200M berarti itu kan minus 200M lah kira-kira gitu Bang. Kalau dikreditkan itu minus juga nggak Bang nilainya pengelolaan ekonomi daerah kita? Ya, ahli ekonomi pasti lebih tahu jawabannya, tapi sebagai ahli antropologi, saya merasa bahwa ketidakpuasan publik itu menjadi indikator bahwa kita gagal untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kreditnya berapa Bang? Ya, saya kasih 7 juga. Oh 7, Abang ngambil posisi aman 7. Karena tidak ada pemerintah dan birokrasi yang sempurna. Yes. Jadi 77 nilai dari range 10 itu adalah angka yang cukup stabil karena 30% itu adalah bagian-bagian dari masalah yang kemudian belum terselesaikan, bisa karena masa jabatan yang cukup pendek di 5 tahun, bisa juga karena memang inovasi yang kurang. Kan dua hal itu yang kemudian mempengaruhi performa birokrasi secara umum. Oke. Tapi kalau di kampus itu diambang antara lulus tidak lulus itu Pak? Iya, lulus dan tidak lulus. Tapi itu bisa dianggap sebagai nilai maksimum yang baik untuk kemudian menjaga performa di periode semester yang akan datang. Iya, kalau dapat lagi kan pesaingnya makin banyak Iya, nih. iya, Dan bisa jadi. potensi-potensi ini akan menjadi bahan yang akan didiskusikan di pilkada kita itu menjadi sesuatu hal yang menarik sebenarnya. Oke, betul. Terakhir Bang, apa sih harapannya untuk pilkada sekarang sebenarnya Bang? Kalau kita ingin pemimpin kita di masa depan itu, di NTB lah khususnya, bagus, punya konsep yang bagus, output kebijakannya dinikmati masyarakat, kapasitas apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh mereka Bang? Oke. Belajar dari 5 tahun kepemimpinan yang sudah selesai. Jadi pertama perbaiki standar mutu pemilih. Jadi pemilih tidak boleh kemudian mengandalkan apa istilahnya ikatan-ikatan kekerabatan, Yes. ikatan-ikatan emosional yang sifatnya Kultural, tradisional. kultural dan tradisional. Jadi level pemilih harus sudah naik di pemilih yang partisipan dan rasional supaya mereka bisa betul-betul memilih pemimpin berdasarkan pada kapasitas, pada kompetensi dan penguasaan terhadap masalah-masalah yang akan diatasi selama 5 tahun menjabat. Jadi itu ya yang kedua. Yang ketiga ya peran partai politik yang kemudian harus menyelenggarakan betul secara intensif
pendidikan politik di masyarakat. Right. Jadi selama ini partai politik ini hanya bekerja di menjelang pilkada dan kemudian di akhir pilkada, dan itu sangat tidak sehat untuk kemudian meningkatkan mutu pemilih yang diharapkan menghasilkan pilihan terbaik dan pemimpinan terbaik. Dan itu adalah kritik bersama kita, ya. Saya senang bicara sama Bang Alfi karena teman-teman semua, beliau ini aktivis, ya, intelektual dan juga salah satu mentor aktivis-aktivis di Lombok lah kayak gitu. Cuman Terima kasih. ya nggak terlalu Ya, muncul ya, di betul. ini di forum-forum aktivis kalau diskusi kopi. Tapi kalau ngisi materi ya paling sering ya. Ya, saya dimanapun ada kesempatan diundang, insya Allah kita hadir. Hormat Bang. Terima kasih udah mampir di podcast Bicara Terima Santai, kasih. Bang Dr. Sama-sama, Alfi. ya. Ya mudah-mudahan selalu sehat Bang. Amin, amin. Dan habis ini nggak jadi masalah karena kritiknya lumayan tajam. Ya, insya Allah lah kalau kritik yang konstruktif, saya kira kepala daerah manapun akan terima itu sebagai cara untuk memperbaiki kebijakan yang berkualitas di masa yang akan datang. Iya, tapi ada stigma muncul di tengah-tengah aktivis. Kalau yang pernah berkuasa kemarin, konon katanya, ya agak-agak anti kritik katanya. Tapi itu di luar dari pembicaraan kita. Iya. Makasih banyak Bang Alvin ya, teman-teman semua, see you. Bye. Oke.